Halo semua, salam hangat. Hari ini kita mau bahas tuntas topik yang lagi panas banget nih. Kebijakan coding dan kecerdasan artifisial atau coding KA di Indonesia. Sumber kita dari paparan Kementerian Pendidikan, khususnya dari Pak Muhammad Muslasrowi. Kita mau coba ngertiin bareng-bareng, kenapa sih coding KA ini penting banget sekarang? Terus intinya apa aja, tantangannya gimana, dan dampaknya buat masa depan kita, terutama generasi muda. Ini relevan banget buat siapa aja yang pengen tahu arah pendidikan kita di zaman serba digital ini. Yuk kita mulai dari lihat kondisi dunia sekarang. Dunia emang berubah cepat banget ya. Ada revolusi industri 4.0, AI, big data, IoT. Wah, semuanya ngubah cara kita belajar, kerja, bahkan hidup sehari-hari. AI ini kayak jadi otaknya gitu ya, di balik semua perubahan ini. Ada fakta menarik nih dari Statista. Ternyata sektor pendidikan itu pengguna teknologi OpenAI kayak ChatGPT tertinggi kedua loh secara global. Pertanyaannya, gimana nih kesiapan kita di Indonesia? Kekuatan global juga udah geser kan? Bukan lagi soal wilayah, tapi soal data, teknologi, sama talenta digital. Lihat aja Tiongkok, India, WF bahkan bilang analytical thinking jadi skill nomor 1 di 2025. Pekerjaan yang gitu-gitu aja bakal kegeser otomatisasi, tapi banyak profesi baru muncul. Pendidikan kita kudu ngejar nih. Bener banget, dan Indonesia ini posisinya unik banget loh di tengah gelombang AI ini. Ekonomi digital kita kan tumbuh kenceng banget, katanya sih bisa 90 miliar GMV tahun 2024 ini, paling gede se-ASEAN. Terus yang pakai internet juga udah banyak, hampir 80% kata APJII 2024. Tapi ada yang lucu nih, data IPSOS bilang kita tuh juara kecanduan HP, tapi di sisi lain kita juga pengguna AI paling banyak dan paling optimis soal AI sedunia. Hah? Serius? Kecanduan HP tapi paling optimis sama AI. Gimana tuh? Iya, malah IMS nempatin kita peringkat 4 kesiapan AI. Mungkin ya, kecanduan HP itu nunjukin kita nyaman jadi konsumen teknologi. Tapi optimisme AI ini nunjukin ada keinginan kuat buat jadi kreator. Nah, kebijakan coding KA ini kayaknya mau jembatan ini tuh. Dari cuma pakai jadi bisa bikin juga. Jadi pengen jadi kreator ya. Tapi kan ada tantangan soal talenta digitalnya, bener gak? Nah, itu dia PR besarnya. IMDI 2024 itu ngira-ngira kita butuh 12 juta talenta digital sampai 2030. Tapi, lulusan sekolah formal kita kayaknya cuma bisa nyiapin 9 juta. Artinya, kita kurang sekitar 500 ribu talenta digital tiap tahun. Gede banget kan gapnya? Waduh, banyak juga ya kekurangannya. Nah, disinilah kebijakan coding Skemkina ini masuk. Tujuannya itu buat ngebentuk siswa yang bisa berpikir komputasional. Ini bukan cuma soal bisa ngetik kode ya, tapi lebih ke cara mikir logis buat mecahin masalah kompleks, diurai jadi kecil-kecil gitu kayak komputer mikir. Terus juga biar siswa adaptif, melek digital, sama pinter ngelola data. Kenapa mulainya dari SD kelas 5, usia 10-11 tahun? Katanya sih pas sama tahap berpikir operasional konkret Piaget. Anak mulai ngerti logika dasar, jadi fondasinya dibangun dulu sebelum mikir abstrak di SMP. Pakainya cara visual sama pengalaman langsung. Iya, dan kalau kita bandingin sama negara lain, pendekatannya macam-macam juga. Tiongkok punya mata pelajaran sendiri, Singapura sama India ada yang digabung ke pelajaran lain, ada juga yang bikin pelajaran khusus. Jadi emang ini penting banget di mana-mana. Terus komponen pentingnya apa aja nih di kebijakan ini? Selain berpikir komputasional tadi, ada literasi digital. Ini bukan cuma bisa pakai ya, tapi juga bisa bikin konten, ngerti etika sama keamanan di dunia maya. Terus yang nggak kalah penting, literasi dan etika AI. Ini krusial banget, misalnya soal keadilan, fairness. Gimana mastiin AI yang dipakai nanti nggak bias? Atau transparansi, biar siswa sama guru ngerti kenapa AI ngasih saran tertentu. Beda dong ya sama pelajaran informatika biasa? Beda. Kalau informatika kan lebih ke dasar TIK ya. Nah, coding KA ini lebih dalam ke computer science-nya, algoritma, analisis data, sama pengembangan AI-nya. Oke, kerangkanya bagus sih, tapi gimana terapinnya di lapangan? Kan kondisi Indonesia beda-beda banget ya? Nah, ini dia intinya. Implementasinya emang banyak tantangan. Pertama, jelas infrastruktur. Masih ada 57 juta orang belum dapat internet bagus, terutama di Indonesia Timur. Belum lagi soal listrik sama komputer di sekolah. Kedua, kesiapan guru. Ini penting banget, butuh dilatih terus. Yang menarik, ditekankan kolaborasi guru sama AI, human in the loop gitu.
AI jago ngolah data, tapi guru kan jagonya di empati, kreativitas, sama etika. Bener juga ya. Ketiga, kurikulumnya harus bisa ngikutin teknologi yang cepat banget berubah. Terakhir, soal sumber belajar kayak buku atau software, sama persepsi kalau coding-coding itu susah. Ini bisa bikin males belajar, kan? Tangan itu, terutama soal infrastruktur, strateginya dibikin fleksibel. Ada 3 cara utama. Pertama, unplugged. Ini keren banget. Belajar logika dan konsep dasar tanpa komputer atau internet sama sekali. Wah, gimana caranya tuh? Bisa lewat mainan algoritma atau aktivitas kayak memprogram temen jadi robot. Jadi inklusif dan murah banget. Kayak belajar konsep musik tanpa alat musiknya dulu gitu. Fokus ke konsepnya. Oke, paham. Fokus ke konsep dasar ya. Betul. Terus ada plugged. Ini pakai alat tapi nggak harus online terus. Bisa pakai software offline kayak Scratch Desktop. Fokusnya ke skill teknis dasar. Terakhir, internet-based. Ini buat sekolah yang fasilitasnya lengkap. Bisa pakai platform online kayak code.org atau Google Teachable Machine. Fleksibilitas ini kuncinya, biar semua sekolah bisa ikut sesuai kemampuannya. Di semua metode ini, peran fasilitator yang udah dilatih itu penting banget ya. Mereka kan yang ngelatih guru-guru di sekolah. Empati fasilitator ini penting banget. Mereka yang harus ngerjemihin kebijakan ini ke kondisi sekolah yang macem-macem banget. Biar guru nggak ngerasa keberatan tapi malah jadi semangat gitu. Perlu didukung terus sih. Sip. Jadi, kita udah lihat ya gimana AI mengubah dunia, posisi unik Indonesia yang optimis tapi punya PR soal talenta dan infrastruktur. Kebijakan Codingka ini jadi langkah penting, dimulai dari kecil dengan cara fleksibel buat nyiapin generasi masa depan. Kenapa ini penting buat kamu yang dengerin? Ini bukan cuma soal kebijakan sekolah loh. Ini nyangkut masa depan kerjaan kamu, anak kamu, skill apa yang bakal dibutuhin nanti, dan gimana posisi Indonesia di panggung global yang makin canggih ini. Kalau kita paham arahnya, kita semua, entah sebagai orang tua, pekerja, atau warga negara, bisa lebih siap hadapin perubahan besar ini. Oke, sebagai penutup nih, coba kita renungin bareng-barang. Dengan AI yang makin pinter kayak sekarang, kira-kira apa ya peran unik manusia yang nggak bakal bisa digantiin mesin? Dan yang lebih penting lagi, gimana kita bisa mulai ngasah peran unik itu ke anak-anak kita dari sekarang? Wah, nggak kerasa ya obrolan kita? Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi.